karena satu dan lain hal akhirnya kita mundurkan ke bulan Oktober ya. Jadi bukan bulan September ini, rencananya tadinya 2 minggu lagi, tapi karena persiapan dan lain-lain, jadi kita mundurkan ke bulan Oktober. Itu saja tambahannya, jadi supaya saudara mengingat, jadi nanti kita akan taruh, ini sudah fix di bulan Oktober nanti. Nah saudara, bicara tentang menjadi orang Kristen. Pernahkah saudara mempertanyakan, sebenarnya untuk apa saya menjadi seorang Kristen? Mengapa saya harus tetap mempertahankan iman Kristen ini? Apa yang istimewa dari menjadi seorang Kristen? Saudara mempertanyakan hal ini karena saudara melihat sepertinya tidak ada yang begitu bernilai atau berharga di dalam iman Kristen. Realitanya, kita lihat hidup orang-orang di sekeliling kita, kita bisa berkata dalam hati, menjadi seorang Kristen tidak membuat hidup saya lebih baik. Hidup saya sama susahnya juga dengan orang-orang yang bukan Kristen. Kondisi ekonomi sama sulitnya, karir pekerjaan usaha pun sama sulitnya, sama banyak tantangannya, bisa kena musibah kepalangan seperti yang non-Kristen, masa depan sama tidak jelasnya dengan mereka yang bukan orang Kristen. Intinya, jadi orang Kristen atau tidak, sama saja, tidak ada bedanya. Menjadi orang Kristen tidak membuat hidup saya menjadi lebih mudah, tidak menjadi orang Kristen pun bukan berarti hidup saya menjadi lebih susah. Atau bahkan mungkin sudah sampai di titik merasa menjadi orang Kristen itu seperti sebuah beban. Ini tidak boleh, itu dilarang, harus lakukan ini, kerjakan itu, ada tuntutan hidup moral etika yang lebih tinggi dari orang lain dan seterusnya. Nah saudara, pernahkah saudara berpikir demikian? Teks kita hari ini memberikan kepada kita 3 cara pikir atau cara pandang yang salah tentang iman Kristen yang harus kita ketahui mengapa itu salah dan harusnya seperti apa sehingga kita bisa menemukan nilai dan keberhargaan dari iman Kristen kita. Nah, apa saja saudara 3 cara pikir itu? Mari kita buka Alkitab kita, melanjutkan teks 2 minggu lalu. Kita sudah menyelesaikan pasal 2, sekarang kita masuk ke pasal 3, Roma 3 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan nanti ayat 8 kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Silakan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu, kami bersyukur hari ini boleh kembali sama-sama belajar satu teks kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, menegur setiap kami, mendidik, mengajar kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun jemaat yang mendengarnya. Setiap kami diberikan telinga rohani dan hati yang subur, siap ditaburi kebenaran firman-Mu yang akan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 2 minggu lalu kita sudah pelajari pasal 2 sampai ayat 18 sampai 32, di mana Paulus sudah membuat orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi itu terkaget-kaget karena Paulus katakan kepada mereka, sama seperti orang non-Yahudi, status Yahudimu, sunatmu, Tauratmu, semua itu tidak dapat menyelamatkanmu dari penghakiman Allah atas dosa-dosamu. Dan mereka tentu sangat keberatan dengan apa yang dikatakan Paulus itu. Dan mereka mencoba mengkritik pengajaran Paulus tersebut dan ada 3 kritikan atau keberatan mereka yang tadi kita baca. Di ayat yang pertama, mereka berkata, berarti tidak ada gunanya menjadi orang Yahudi. Lalu keberatan yang kedua di ayat ketiga, berarti kalau kami tidak setia, Allah juga jadi tidak setia.
Dan keberatan yang ketiga, ayat 5, berarti kami bisa hidup bebas sesuai kehendak kami. Dan yang sangat menarik di sini saudara, mereka mungkin berpikir Paulus akan menjawab tiga pertanyaan tersebut dengan berkata ya. Namun Paulus justru menjawab dengan sangat tegas sebaliknya dari yang mereka pikirkan itu. Pasti mereka menjadi bingung, kok Paulus seperti tidak konsisten di sini. Sebelumnya ia mengecam sunat dan keyahudian kami, tapi sekarang Paulus mengatakan sunat dan keyahudianmu itu banyak gunanya. Nah, dari tiga tanya jawab tersebut saya menarik 3 poin khotbah kita hari ini. 3 cara pikir yang salah tentang kekristenan. Yang pertama, saya menjadi orang Kristen atau tidak sama saja. Dan yang kedua, kesetiaan saya yang menentukan kesetiaan Allah. Yang ketiga, cara pikir yang salah yang ketiga, saya bisa hidup bebas sesuai keinginan saya. Nah, saudara, mari kita masuk ke poin yang pertama. 3 cara pikir yang salah tentang kekristenan. Pertama, saya jadi orang Kristen atau tidak, sama saja. Nah, saudara, dalam hidup ini bukan hanya bicara tentang iman Kristen, tapi bicara secara umum adalah hal yang sangat penting untuk kita menyadari betapa berharganya apa yang kita miliki saat ini. Mengapa, saudara? Karena sering terjadi segala sesuatu berjalan dengan begitu biasa, autopilot, sampai kita lupa mensyukuri betapa luar biasa dan berharganya hal-hal yang ada pada kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, skill kita, dan seterusnya. Terkadang kita lupa semuanya itu sebenarnya hal-hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, saudara, hal yang sama dengan iman Kristen. Terkadang, khususnya kita yang lahir sudah beragama Kristen, seperti dikatakan Liturgus tadi, tidak lagi menyadari betapa berharganya iman Kristen yang kita miliki ini. Padahal ada begitu banyak kebenaran Allah yang tidak akan kita dapati jika kita tidak menjadi orang Kristen. Jadi saudara, adalah pikiran yang salah jika kita berpikir menjadi orang Kristen atau tidak itu sama saja. Dan inilah yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Yahudi yang mempertanyakan manfaat menjadi seorang Yahudi. Kita lihat lagi saudara, ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan Paulus demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Dari pertanyaan ini tersirat ada keberatan atau kritik orang Yahudi terhadap pengajaran Paulus sebelumnya. Secara tidak langsung sebenarnya mereka mau mengatakan pada Paulus, Paulus, kamu sedang merusak, mengacaukan perjanjian Allah yang khusus kepada kami orang Yahudi. Kalau kami sama saja dengan orang-orang kafir itu, lalu untuk apa kami lahir sebagai orang Yahudi dan disunat? Dan jawaban Paulus ini pasti sangat mengagetkan mereka. Alih-alih mengatakan tidak ada gunanya, di ayat 2 Paulus katakan banyak sekali gunanya dan di dalam segala hal. Bukan cuma satu manfaat jadi orang Yahudi, tapi Paulus katakan banyak. Bukan hanya terkait satu aspek, tapi Paulus katakan dalam berbagai aspek ada manfaat kamu jadi orang Yahudi. Jadi saudara, sekali lagi orang-orang Yahudi itu salah memahami pengajaran Paulus. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa menjadi orang Yahudi dan disunat itu tidak ada manfaatnya. Yang Paulus katakan sebelumnya, kalau saudara ingat di pasal 2 adalah menjadi orang Yahudi, disunat, itu tidak dapat menyelamatkan kamu dari penghakiman Allah atas dosa-dosamu. Paulus tidak katakan bukan itu tidak ada manfaatnya, bukan tidak ada gunanya, bukan tidak ada nilainya. Tapi tidak akan menyelamatkanmu dari dosa-dosamu. Dan ini adalah dua hal yang berbeda, saudara. Tidak dapat menyelamatkan dari murka Allah itu satu hal, tapi tidak ada manfaatnya itu adalah hal yang lain. Paulus katakan menjadi orang Yahudi itu bermanfaat, berharga, tapi menjadi orang Yahudi tidak dapat menyelamatkanmu dari murka Allah karena dosamu. Dan Paulus memberikan alasan mengapa itu bernilai. Dikatakan pertama-tama di dalam ayat selanjutnya dalam Alkitab versi bahasa Inggris lebih jelas. Yang utama sebab kepada orang Yahudi lah dipercayakan firman Allah. Apa yang terkandung dari jawaban Paulus ini saudara? Ada dua kebenaran. Pertama, firman Allah itu sesuatu yang sangat berharga. Dalam konteks mereka merujuk bukan hanya 10 hukum Taurat Musa, tapi seluruh kitab para nabi dalam perjanjian lama. Dan kebenaran kedua, firman Allah yang sangat berharga itu tidak diberikan Allah kepada semua bangsa di dunia, melainkan hanya satu, kepada bangsa Yahudi. Jadi Paulus hendak katakan di sini, keyahudianmu itu bermanfaat dan bernilai karena statusmu sebagai orang Yahudi itulah yang membuat kamu dipercayakan Allah untuk menerima pemberian Allah yang sangat berharga itu, yaitu firman-Nya.
Atau dengan kata lain, Paulus mau katakan kepada mereka, keyahudianmu itu tidak berguna jika kamu pikir itu dapat melepaskanmu dari penghakiman Allah. Namun di luar dari konteks penghakiman Allah, jelas keyahudianmu itu sangat berguna. Karena itu Paulus katakan kepada mereka, bagaimana mungkin kamu berpikir dan berkata, tidak ada gunanya menjadi orang Yahudi dan disunat. Keyahudianmu itu berguna, bermanfaat, berharga. Nah saudara, prinsip yang sama berlaku juga bagi kita orang Kristen saat ini. Jika saudara bertanya apakah ada manfaat dan nilai keberhargaan dari saya menjadi seorang Kristen, maka jawabannya jelas, sangat banyak dan dalam segala hal. Namun kalau pertanyaannya saudara rubah, apakah dengan menjadi seorang yang beragama Kristen maka saya pasti selamat dari penghakiman dan murka Allah? Maka jawabannya adalah ya dan tidak. Iya, jika kita sungguh-sungguh telah memiliki iman yang sejati yang menyelamatkan itu, atau kalau memakai istilah Paulus di pasal 2 lalu, seseorang yang telah disunat hatinya atau telah memiliki hati yang baru dari karya Roh Kudus, dan jawabannya adalah tidak, jika kita hanya sekedar beragama Kristen, tapi tidak memiliki iman yang sejati itu. Atau meminjam istilah Paulus di pasal 2, hanya Kristen di luarnya, hanya disunat lahiriah, bukan batiniah. Artinya saudara, bukan agama Kristennya yang menyelamatkan kita, tapi iman kita kepada Kristuslah yang menyelamatkan kita. Namun iman kepada Kristus ini dan kebenaran Allah tentang keselamatan ini hanya ada dan diajarkan di dalam agama Kristen, dalam iman Kristen. Jadi agama Kristen ini saudara yang kita pegang, kita pertahankan karena memiliki nilai dan manfaat, bukan karena agama ini menyelamatkan kita, tapi karena berita Injil dan segala hal tentang kebenaran Allah hanya bisa kita dapatkan jika kita menjadi seorang Kristen. Kita tidak akan masuk dalam perdebatan soal Kristen anonimus atau orang yang percaya kepada Kristus tapi tidak beragama Kristen. Kita bisa bahas hal ini dalam bentuk diskusi di kelas teologi kelak. Tapi satu hal yang pasti dapat kita lihat dari teks ini. Seperti menjadi orang Yahudi itu ada manfaatnya, ada nilainya. Begitupun dengan menjadi orang Kristen, saudara. Ada manfaat, ada nilainya. Menjadi seorang Kristen atau tidak, jelas ada bedanya. Hanya di dalam agama Kristen kita mengenal Allah Tritunggal, dua natur Kristus, dan seluruh kebenaran Allah yang begitu agung yang tidak mungkin kita dapatkan di luar dari agama Kristen. Karena itu saudara bersyukurlah sebagai seorang Kristen, pahami dengan benar manfaat dan nilai yang ada di dalam agama Kristen yang kita pegang ini. Nah, saudara, setelah menjelaskan manfaat atau nilai dari menjadi orang Yahudi, maka pertanyaan selanjutnya muncul adalah kaitan antara perjanjian Allah dengan Israel. Sebelumnya di pasal 2, Paulus seperti berkata kepada mereka, seolah-olah perjanjian Allah dengan umatnya itu bisa menjadi batal kalau mereka tidak setia lagi pada Allah. Maka sekarang keberatan mereka adalah, kalau Paulus, kamu sedang mengajarkan bahwa Allah bisa berlaku tidak setia kepada umatnya, bisa batalkan perjanjiannya dengan Israel. Paulus tidak pernah mengatakan demikian. Bagaimana Paulus menjawab kritikan mereka tersebut? Kita masuk ke poin yang kedua. 3 cara pikir yang salah tentang iman Kristen. Yang kedua, kesetiaan saya yang menentukan kesetiaan Allah kepada saya. Nah saudara, bicara tentang kesetiaan Allah, kebaikan Allah, banyak orang Kristen masih berpikir Allah setia atau tidak itu tergantung kesetiaan saya. Kalau saya setia, dia juga akan setia. Kalau saya tidak setia, maka dia juga tidak akan setia. Dan hal yang sama dengan kebaikan Allah. Banyak orang Kristen masih berpikir Allah baik atau tidak pada saya, itu tergantung kebaikan saya. Kalau saya baik, dia juga akan baik pada saya. Kalau saya tidak baik, dia juga tidak akan baik pada saya. Nah, saudara, ada banyak dampak yang cukup serius dalam praktik hidup umat Kristen yang berakar dari kesalahpahaman tentang doktrin kesetiaan Allah ini. Karena itu sangat penting untuk setiap kita memahami dengan benar doktrin ini. Dan dalam keberatan yang kedua ini, muncul pertanyaan dari orang Yahudi. Intinya, apakah kesetiaan Allah itu tergantung dari kesetiaan kami, orang-orang Israel? Mari kita lihat ayat 3, saudara. Di ayat 3 dikatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Pertanyaan tersebut, saudara, bisa diartikan demikian. Kesetiaan Allah kepada umatnya tergantung dari kesetiaan umat tersebut kepada Allah. Kalau umat Allah ini Israel setia, Allah akan setia. Kalau Israel tidak setia, Allah juga tidak akan setia. Jadi ini berarti dua hal. Umat Allah bisa berubah-ubah, kadang setia, kadang tidak setia. Demikian juga dengan Allah.
Allah itu bisa berubah-ubah. Kadang Allah setia, kadang tidak setia. Dan Paulus menjawab keberatan mereka tersebut dengan sangat tegas. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Paulus katakan, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Paulus hendak katakan dengan tegas dan jelas di sini. Bicara tentang kesetiaan Allah tidak akan pernah berubah oleh karena apapun juga. Perjanjian Allah tidak akan pernah dibatalkan Allah sampai kapanpun juga. Tapi kalau bicara tentang kesetiaan manusia, Paulus mengatakan jelas. Tidak ada yang setia, tidak ada yang benar. Sebaliknya, Paulus katakan semua manusia adalah pembohong. Hanya Allah yang benar dan setia. Prinsipnya di sini saudara, Allah adalah Allah yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun di luar dari dirinya. Dan mereka yang menerima kasih dan kesetiaan Allah dapat menerimanya bukan karena mereka setia kepada Allah, tapi karena Allah telah menetapkan untuk menyatakan kesetiaannya kepada mereka. Umat Allah sering tidak setia pada Allah, tetapi Allah akan tetap setia kepada perjanjiannya. Kesetiaan Allah tetap selamanya, karena Allah kita adalah Allah yang tidak dapat berlaku tidak setia. Jadi saudara, jangan salah berpikir bahwa kita dapat cukup setia di hadapan Allah, sehingga Allah menjadi setia karena melihat kesetiaan kita tersebut. Ya saudara, saya perlu disclaimer di sini agar kita jangan salah tangkap. Saya tidak mengatakan kita boleh tidak setia pada Allah. Tidak ada masalah karena Allah akan tetap setia kepada kita. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya hendak katakan di sini adalah Allah menghendaki kita untuk setia kepadanya. Namun semua kita tidak akan mampu mencapai standar kesetiaan kepada Allah seperti yang dia kehendaki. Namun walaupun demikian, Allah akan tetap setia kepada umatnya. Dan kesetiaan Allah yang begitu hebat ini bukan untuk membuat kita boleh tidak setia, melainkan untuk mendorong kita agar kita terus berjuang untuk tetap setia kepadanya yang telah begitu setia kepada kita. Dan saudara, inilah salah satu kebenaran yang sangat indah dalam iman Kristen. Kesetiaan Allah tidak akan pernah berubah kepada kita, umat pilihannya. Bayangkan saudara, apa jadinya hidup kita jika kesetiaan Allah itu kepada kita tergantung dari kesetiaan kita. Habislah hidup kita saudara. Kalau setiap kali kita tidak setia, Allah juga langsung ikut tidak setia. Kira-kira apa jadinya hidup kita ini? Orang-orang yang sering tidak setia ini. Kalau perjanjian Allah berlaku atau tidaknya tergantung kita, maka mana mungkin kita masih ada dalam perjanjian Allah tersebut saat ini saudara. Intinya Paulus mau katakan iman Kristen adalah tentang kesetiaan Allah, bukan tentang kesetiaan manusia. Tentang perbuatan Allah, bukan tentang perbuatan manusia. Kita saudara dan saya adalah orang-orang yang sering tidak setia, penuh dengan kebohongan, banyak ketidakbenaran. Hanya Allah lah yang selalu setia, yang terus benar, dan tidak ada kebohongan di dalam Allah. Dan itulah yang dikatakan Paulus di ayat 4 tadi. Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong atau tidak benar. Namun saudara, sekali lagi, kebenaran ini sama sekali tidak membuat kita boleh hidup bebas semaunya kita tanpa mengejar kesetiaan pada Allah. Ada satu paradoks di sini. Kesetiaan Allah tidak tergantung pada kesetiaan kita, namun Allah adalah Allah yang tetap menuntut kita umatnya untuk setia kepadanya. Dan dua kebenaran ini harus kita pegang sekaligus secara bersamaan saudara. Allah yang setia tanpa melihat ketidaksetiaan kita, sekaligus Allah yang menuntut kesetiaan kita. Dan inilah kebenaran di bagian selanjutnya dari perikop ini. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Tiga cara pikir yang salah tentang iman Kristen. Yang ketiga, saya bisa hidup bebas sesuai keinginan saya. Mari kita lihat di ayat 5 saudara. Di ayat 5 Paulus katakan, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Dan Paulus menjawabnya langsung dengan tegas seperti jawaban dari pertanyaan ke-1 dan kedua tadi. Sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Intinya yang Paulus mau katakan di sini saudara, walaupun Allah menyatakan kebenarannya atas ketidakbenaran kita, walaupun dalam keberdosaan kita ia menunjukkan besarnya kasihnya, bukan berarti Allah menjadi Allah yang tidak adil yang membiarkan dosa dilakukan manusia di hadapannya. Dan Paulus tegaskan lagi prinsip ini di ayat 8 tadi.
Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Paulus katakan orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi Paulus mau bilang kepada mereka di sini orang-orang Yahudi, jangan pernah berpikir karena ada anugerah dan kebaikan Allah atas dosa manusia, maka kamu bisa terus hidup berbuat dosa tanpa Allah menghukummu. Nah saudara, inilah realita dalam hidup iman kita. Terlalu sering seperti orang Yahudi itu, kita hanya fokus pada kasih Allah dan cenderung mengabaikan keadilan Allah. Kita lebih suka Allah yang penuh kasih daripada Allah yang maha adil. Entah sadar atau tidak, kita sering menyalahgunakan kasih Allah. Kebenaran bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang berada di luar dari anugerah Allah, sering kita salah gunakan untuk bisa tetap hidup di dalam dosa sesuai keinginan kita. Tidak apa-apalah saya hidup seperti ini, anugerah Allah cukup dan selalu ada bagi saya. Tidak apa-apalah hidup melakukan kejahatan, semakin jahat saya, maka semakin besar pula lah anugerah Allah bagi saya. Nah saudara, jika kita berpikir demikian, maka kita memiliki cara pikir yang salah terkait dengan iman Kristen. Iman Kristen memang memberikan kebebasan, tapi bukan kebebasan untuk hidup dalam dosa. Allah yang penuh kasih adalah Allah yang juga adil, yang tidak membiarkan dirinya dipermainkan umatnya. Bagi kita yang berpikir kita bisa hidup bebas dalam dosa, Allah tetap setia kepada kita, akan tetap ada pengampunan dosa, maka peringatan Paulus di ayat 8 bagian akhir itu berlaku juga bagi kita. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah saudara, berpikir bahwa kita bisa hidup bebas sesuai apa yang kita kehendaki dan Allah akan terus beri anugerahnya pada kita tanpa ia menyatakan keadilannya adalah sebuah sikap yang mempermainkan anugerah Allah. Dan itu cara pikir yang salah dalam iman Kristen yang harus kita tanggalkan. Apakah kasih Allah terbatas terhadap kita? Tentu tidak. Kasihnya tidak terbatas. Apakah anugerah pengampunan Allah disediakan Allah selalu atas dosa dan pelanggaran kita? Tentu saja. Namun saudara, apakah itu berarti kita boleh hidup sembarangan saja sesuai keinginan daging kita? Maka jawabannya seperti yang dikatakan Paulus untuk pertanyaan ini. Sekali-kali tidak. Nah saudara, bicara tentang kesetiaan, teks ini bicara tentang dua hal, kesetiaan dan kebenaran. Dan bicara tentang kesetiaan saudara, hanya satu pribadi yang memilikinya dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya kesetiaan Kristus yang sempurna itulah yang dapat membuat kita diterima Allah. Kristus setia dan taat bahkan sampai mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa saudara dan saya. Dan bicara tentang kebenaran saudara, sama. Hanya satu pribadi yang benar yaitu Yesus Kristus. Dan Kristus sendiri katakan dengan tegas klaimnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Hanya ketika kebenaran Kristus itu telah dijadikan Allah sebagai kebenaran saudara dan saya, maka kita dapat menjadi orang benar di hadapan Allah. Nah saudara, pertanyaan terakhir dari perenungan ini. Apa penyebab saudara saat ini menjadi orang Kristen? Ada kita yang menjadi Kristen karena sejak lahir orang tua kita adalah orang Kristen, seperti saya. Ada yang jadi Kristen karena mengikuti satu KKR, kemudian mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, sebelumnya bukan Kristen. Ada juga yang jadi Kristen karena tidak sengaja dimasukkan ke sekolah Kristen. Atau ada juga yang jadi Kristen karena menonton satu siaran TV atau mendengar siaran radio yang di dalamnya ada berita Injil disampaikan, lalu menjadi percaya, jadi orang Kristen. Dan ada banyak sebab lainnya saudara. Apapun juga alasan penyebab saudara menjadi orang Kristen, ketahuilah saudara, tidak ada satupun yang kebetulan kalau saat ini saudara menjadi orang Kristen. Dan semua penyebab tersebut, walaupun benar itu penyebabnya, namun bukan semua itu penyebab utamanya. Penyebab utama mengapa kita menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus adalah karena Kristus yang memilih kita untuk menjadi pengikut Dia. Jika kita menemukan Kristus, itu bukan karena kita yang mencari dan menemukan Dia, tapi karena Kristus yang mencari dan menemukan kita. Jika kita mengasihi Kristus, itu karena Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan jika kita menjadi pengikut Kristus, itu bukan karena kita yang memilih untuk menjadi pengikut Dia, tapi karena Kristus yang memilihkannya untuk kita. Jadi saudara, kembali ke pertanyaan yang menjadi tema khotbah hari ini. Apakah menjadi orang Kristen itu sebuah berkat atau beban? Maka jawabannya jelas.
menjadi orang Kristen adalah sebuah berkat yang sangat berharga dari Allah. Mengapa ini adalah berkat? Bukan karena adanya janji berkat materi berkelimpahan, kekristenan tidak pernah menjanjikan berkat yang seperti ini. Bukan juga berkat kemudahan dalam hidup. Faktanya, kehidupan kita tidak menjadi lebih mudah karena kita adalah orang Kristen, sama-sama masih mengalami pergumulan dan tantangan hidup seperti orang non-Kristen lainnya. Tapi saudara, yang menjadikan kekristenan itu sebuah berkat yang berharga adalah karena hanya di dalam kekristenanlah kita bisa memiliki Kristus, bisa mengenal Kristus, bisa berelasi dengan Kristus, bisa melayani Kristus, dan bisa menyembah Kristus. Kristus yang menjadi inti dari kekristenanlah yang membuat iman Kristen kita ini sesuatu yang sangat berharga. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menghidupi iman Kristen kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari sama-sama hari ini. Seperti orang-orang Yahudi itu yang mempertanyakan apa gunanya kami menjadi orang Yahudi kalau demikian. Maka kami bersyukur hari ini kami mendapatkan satu kebenaran firman-Mu. Ada satu berkat yang besar kalau kami menjadi orang-orang Kristen. Kami menjadi orang Kristen bukan karena kami yang memilihnya, tapi karena Tuhan sendiri yang memilih kami dan menjadikan kami sebagai pengikut Kristus. Karena itu tolonglah kami supaya kami bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi setiap kebenaran yang Kau sudah berikan pada kami. Dalam segala kekurangan kelemahan kami, ampunilah kami Tuhan. Dan Roh Kudus tolonglah kami untuk bisa semakin bertumbuh dalam menjalani kehidupan Kristen seperti yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.